Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Dr. Risa Rahmawati dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillah di sini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kami mengenai pendahuluan elektrokimia. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Dali Samratul Fuadah, kemudian Fikri Muhammad Rofi, kemudian Maulidia Salma, Sadifa Nuraini Putri, dan saya sendiri Maryam Rehana Kalmua. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai pendahuluan elektrokimia yang akan dibahas oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Boleh di next slide-nya. Pada elektrokimia ini, di sini akan ada 3 yang dibahas, yaitu pengertian elektrokimia, jenis-jenis elektrokimia, dan jenis elektroda, anoda, dan katoda. Apa sih elektrokimia ini? Elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia merupakan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan 2 buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Sel elektrokimia terbagi menjadi 2, yaitu sel Volta atau sel Galvani dan sel elektrolisis. Jenis sel elektrokimia pada sel Volta atau sel Galvani ini ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Sel Volta adalah sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik proporsial. Sel Volta memiliki prinsip kerja, yaitu ketika 2 plat logam yang berbeda sebagai elektroda secara bersamaan diredam dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi dengan plat tersebut. Maka hal ini akan menyebabkan ion logam di dalamnya larut sebagai ion bermuatan positif dan meninggalkan elektron bebas pada plat. Oleh karena itu, plat logam menjadi bermuatan negatif. Adapun contoh penerapan sel Volta, kita bisa melihat gambarnya pada sebelah kanan. Nah, sel Volta sederhana di mana asam sulfat atau H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut, sedangkan 2 logam elektroda yaitu seng Zn dan juga tembaga Cu, kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor. Terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan arus listriknya. Reaksi yang terjadi di dalam selnya itu pada larutan H2SO4 menghasilkan 2H+ dan SO42-. Kemudian pada larutan pun Zn2+ direaksikan dengan SO42- menghasilkan ZnSO4. Pada elektroda Zn menghasilkan Zn2+ dan 2 elektron. Sedangkan pada elektroda Cu, 2H+ direaksikan dengan 2 elektron menghasilkan H2. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh di next.
Pembahasan selanjutnya adalah notasi sel volta. Sebagai contoh, logam Zn mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Reaksi selnya Zn direaksikan dengan Cu2+ menjadi Cu dan Zn2+. Sebagaimana gambar notasi notasi sel di bawah ini, di sebelah kiri terdapat anoda yaitu Zn dan katodanya Cu sebelah kanan. Perhatikan urutan penulisan di anoda menunjukkan bahwa Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Elektroda Zn di sebelah kiri, elektroda Zn di anoda terletak di paling kiri. Garis 2 di tengah-tengah yaitu jembatan garam, lalu garis 1 itu menandakan batas fase. Sedangkan Cu, urutan penulisan di katoda menunjukkan bahwa Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Elektroda Cu di katoda terletak paling kanan. Selanjutnya deret volta. Dari gambar deret volta di atas, makin ke kiri kedudukan suatu logam, maka logam tersebut makin reaktif atau makin mudah melepas elektron. Yang kedua, logam sebelah kiri merupakan reduktor yang makin kuat. Konsekuensi dari hal ini, maka logam yang semakin ke kiri memiliki sifat yang makin mudah teroksidasi. Yang ketiga, logam sebelah kiri akan mereduksi ion logam sebelah kanannya, sebaliknya. Ion logam sebelah kanan akan mengoksidasi logam sebelah kirinya. Next. Selanjutnya, aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sel volta pada aki, yang mana tersusun atas elektroda Pb dan PbO dalam larutan asam sulfat H2SO4 yang berfungsi sebagai elektrolit. Yang kedua, sebagai baterai. Baterai merupakan salah satu contoh dari aplikasi sel volta yang sel yang menghasilkan arus listrik. Berbeda dengan aki, baterai tidak dapat diisi kembali sehingga dapat disebut dengan sel primer, sedangkan aki disebut dengan sel sekunder. Yang ketiga, sel bahan bakar. Sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen, bahan bakar reaksi dialirkan terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis sel elektrokimia yaitu sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik yang di dalamnya, di mana prinsip dasar dari elektrolisis ini adalah yang pertama, memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi atau redox. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan jembatan garam sepertinya sel volta. Oke, next. Bisa di next. Oke. Selanjutnya ada kelompok sel elektrolisis, di mana ada 3 ya di sini. Nah, yang pertama itu ada sel elektrolisis berbentuk lelehan atau leburan. Sel bentuk ini hanya berlaku untuk senyawa ionik dengan tidak ada zat larut atau tidak ada H2O, hanya ada kation dan anion. Kemudian yang kedua ada sel elektrolisis berbentuk larutan dengan elektroda tidak bereaksi atau inert atau tidak aktif, di mana sel bentuk ini tidak ada pengaruh elektroda, hanya saja selain kation dan anion juga diperhitungkan adanya zat larut atau adanya zat. Kemudian yang ketiga adanya yang ketiga yaitu sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda aktif, di mana elektrodanya itu yang bereaksi adalah tembaga atau Cu, kemudian perak, nikel, besi, dan lain-lain. Dan elektroda ini hanya bereaksi di anoda, sedangkan di katodanya tidak bereaksi. Oke, next. Nah, ada juga contoh penerapan dari sel elektrolisis ini, di mana digunakannya larutan NaCl
sebagai larutan elektrolit dan 2 buah elektroda sebagai anoda dan katoda, di mana disertai dengan dialiri oleh listrik melalui sebuah baterai. Nah, ketika arus listrik dialirkan, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl- dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ion Na+, Na positif dalam larutan NaCl. Nah, reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis ini, yang pertama pada katoda, ada Na positif ditambah elektron menjadi akan menghasilkan Na atau endapan. Kemudian pada anoda itu akan yang bereaksi yaitu 2 Cl- dan produknya yaitu Cl2 plus elektron. Nah, kemudian total reaksinya yaitu 2 NaCl menjadi 2 Na padat ditambah Cl2 plus. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Tes. Tes dulu. Beres mas, duluan ya. Tes. Ini ada suaranya nggak? Ada Fik, Ada. boleh. Ada Fik. Baik, selanjutnya elektroda pada sel elektrolisis terdiri atas katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Hal inilah yang membedakan antara sel elektrolisis dengan sel elektrokimia. Berikut prinsip dasar elektrolisis berlawanan dengan elektrokimia, yaitu satu, reaksi elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dan luar. Dan yang ketiga, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolis, yaitu terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit dan memiliki 2 macam elektroda, yaitu elektrodamin, elektroda yang dihubungkan dengan kutub sumber arus listrik kutub min. Dan selanjutnya elektroda plus, elektroda yang dihubungkan dengan kutub plus sumber arus listrik. Selanjutnya, aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyepuhan, elektroplating, atau penyepuhan proses pelapisan permukaan logam dengan logam lain dengan menggunakan arus listrik searah melalui suatu larutan elektrolit. Misalnya, tembaga dilapisi dengan emas nebdan menggunakan elektrolit larutan emas atau AuCl3. Yang kedua, pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klor, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Dan yang ketiga, proses pemurnian logam. Proses pemurnian logam sama dengan penyepuhan logam, menggunakan metode elektrolisis dengan elektroda aktif. Pada proses pemurnian tembaga yang kotor dipergunakan sebagai anoda, di mana zat tersebut mengalami oksidasi. Selanjutnya, elektroda. Elektroda adalah konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan atau media lainnya. Pada perangkat listrik seperti baterai, sel IC elektrolit, atau tabung elektron.
Pada beberapa perangkat, elektroda juga disebut kutub atau pelat. Elektroda di mana muatan negatif memasuki perangkat listrik disebut katoda. Elektroda di mana muatan negatif meninggalkan perangkat listrik disebut anoda. Elektroda negatif pada baterai adalah anoda, sedangkan elektroda negatif dari sel elektrolit adalah katoda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Oh, ya. Kemudian ada jenis-jenis elektroda, ada dua, yaitu anoda dan katoda. Di sini untuk anoda sendiri adalah elektroda di mana pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Nah, pada proses elektrokimia, baik sel galvanik maupun sel elektrolisis, anodanya mengalami oksidasi. Pada sel galvanik atau sel volta, anoda adalah kutub negatif. Dalam sel galvanik, reaksi oksidasi terjadi secara spontan karena terus-menerus melepaskan elektron anoda yang cenderung menjadi bermuatan positif dan menarik anion dari larutan elektrolit serta menjauhkan kation. Next. Yang kedua yaitu katoda. Kebalikannya dari anoda, katoda adalah elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai biasa atau baterai karbon seng, yang menjadi katoda adalah seng yang menjadi pembungkus baterai, sedangkan pada baterai alkalin, yang menjadi katoda adalah mangan dioksida atau MnO2. Next. Kemudian di sini ada elektroda yang digolongkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu elektroda logam, ion logam, yaitu elektroda yang berisi logam yang berada dalam kesetimbangan dengan larutan ionnya. Yang kedua yaitu elektroda amalgam. Amalgam adalah larutan logam dengan Hg cair. Pada elektroda ini, amalgam logam M akan berada dalam kesetimbangan dengan ionnya. Yang ketiga yaitu elektroda redoks, yaitu elektroda yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi di dalamnya. Yang keempat, elektroda logam garam tak larut. Elektroda ini berisi logam M yang berada dalam kesetimbangan dengan garam yang sangat sedikit larutnya dan larutan yang jenuh serta mengandung garam atau asam terlarut dengan anion X-Z-min. Yang kelima yaitu elektroda gas, yaitu elektroda yang berisi gas yang berada dalam kesetimbangan dengan ion-ion dalam larutan. Yang keenam yaitu elektroda non-logam dan non-gas. Elektroda ini berisi unsur selain logam dan gas. Dan yang ketujuh yaitu elektroda yang mengandung membran semi-permeabel untuk menggerakkan muatan dari satu titik ke titik lain yang diperlukan beda potensial listrik antara kedua muatan. Beda potensial diukur antara dua elektroda, yaitu elektroda pengukur dan elektroda pembanding. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.